bangsa yang merasa terancam dengan pertemuan G20 itu pasti akan melakukan semua hal dan tindakan yang perlu untuk menyelamatkan kehidupan bangsa mereka. Dan kan kita sudah lihat bagaimana Boris Johnson misalnya telah menyampaikan kepada negara-negara Eropa, ya Eropa Barat khususnya yang bersebelahan dengan Presiden Putin, agar jangan boikot lagi G20 di Bali. Karena kalau diboikot, dia telah menyatakan ragu, jangan sampai itu menjadi ruang besar, ya, menjadi ruang propaganda bagi Presiden Putin dan China, yang mereka sudah dianggap Presiden Putin China dan Presiden China ini atau Rusia dan China ini adalah sudah bekerja sama, saling kerjasama dalam situasi sekarang ini. Nah, apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Nah, pada akhirnya situasi-situasi yang di luar daripada jangkauan pikiran kita bisa saja terjadi. Misalkan hari ini, ya, Presiden katanya ya, Presiden Zelensky diinformasikan berbagai media membantah adanya titipan pesan terhadap melalui Presiden Jokowi untuk Presiden Putin. Nah, kita mulai harus berpikir ke sana. Mana yang kita lebih percaya? Saya lebih percaya Presiden Jokowi. Dalam hal ini saya lebih percayai Presiden Jokowi daripada Presiden Zelensky. Kenapa? Maaf, ya. Karena analisa saya tadi, boleh jadi ini hanya dilakukan, ya. Boleh jadi ini kan sudah disampaikan juga Rusia bahwa pesan itu tidak tertulis melalui lisan. Kan maaf saja ya, bukan kita mencurigai ini ya, tapi kita patut juga untuk melakukan yang namanya simulasi-simulasi. Kan bisa saja, misalnya saya, Presiden Zelensky, saya menitip pesan secara lisan. Kalau tertulis kan nggak bisa saya bantah ini. Saya sudah juga berpikir kalau ternyata situasi yang saya harapkan tidak sesuai, saya bisa bantah, ya kan? Saya bisa katakan saya tidak pernah menitip pesan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, penting kita hari ini harus mampu membaca situasi-situasi global ini dengan analisa-analisa yang boleh saya katakan analisa yang tidak mengedepankan ketidaksukaan di antara kita. Jangan ketidaksukaan di antara kita yang lebih terdepan yang kita lakukan. Ketidaksukaan di antara kita itu urusan kita di dalam negeri, ya, dalam konteks misalnya saling menyampaikan pikiran dan kritikan, itu tidak ada masalah. Saya misalnya tidak suka terhadap Presiden Jokowi, kebijakan beliau saya tidak suka. Saya bisa habis-habisan menyampaikan ide dan kritikan serta bagaimana solusi terhadap Presiden Jokowi. Itu tidak soal. Tetapi kalau misalkan ada, misalkan seperti hari sekarang ini ya, ada situasi yang terjadi, ada penyampaian-penyampaian dari pihak asing, saya harus mencerna apa maksud dan tujuannya ini, ya kan? Jangan secepatnya kemudian saya membenarkan hal itu, lalu kemudian saya komentari, saya jadikan ruang yang sangat luar biasa sekali untuk menghantam Pak Jokowi, kasihan, ya. Saya kira ini jangan kita lakukan, saudaraku sekalian. Pak Jokowi tentu tidak akan sempurna, ya. Itu sudah menjadi pemahaman kita semua lah. Saya kira ini tidak perlu kita saling menyampaikan. Pak Jokowi tentu tidak akan mungkin sempurna, ya. Tidak akan mungkin semua hal bisa dilakukan beliau. Itu harus kita sadari. Nah, Pak Jokowi pun tahun 2024 kita kan sudah sepakat akan ada pemilihan. Sudah akan juga berakhir dengan masa jabatan beliau. Tanggung jawab berat kita hari ini adalah apakah kita akan tepat nanti, ya. Mudah-mudahan kita tepat dalam memilih, menentukan presiden yang dapat melanjutkan, yang dapat melakukan, melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan yang lebih hebat lagi dari Pak Jokowi.
Tapi saya ulangi sekali lagi, seandainya ternyata lebih parah dari Pak Jokowi, apakah kita akan menganggap itu biasa saja? Itu dosa juga, sahabat sekalian. Oleh karena itu, saudaraku, yang menjadi kekurangan Pak Jokowi, mari kita jadikan bagian daripada ikhtiar catatan kita, ya, doa kita, sekaligus kita mencari sosok dan figur mana yang lebih pas, ya, yang lebih tepat lagi, ya. Dan mari kita membaca situasi dunia internasional ini tidak memisahkan dengan situasi yang ada di dalam negeri, ya. Kita harus ingat, ya, kita harus ingat bahwa kehidupan dunia internasional ke depannya tantangannya berat. Oleh karena itu, di samping konsentrasi kita berbicara soal pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pilkada.